Dalam kitab Tasawuf Sarawal Hikami, kitab tahqiq, ada sebuah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji dengan penyakit koreng, kusta, kagak baik-baik, matanya nangis, batinnya ngegeruh. Ya Rob, sampai kapan saya diginiin? Lalu Allah berfirman kepada beliau, ya Ayub, aku berkata kepadamu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nur ta'ala. Takutilah olehmu pandangan orang-orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya aku. Kau dalam diriku, dalam kekuasaanku, tapi kenapa kau menangis? Deritamu, deritaku adalah punyaku. Semua posisi punyaku. Kenapa ketika hamba datang kepada takdirnya tidak menerima? Padahal dalam miskin Allah, dalam kaya Allah, dalam senang Allah, dalam susah Allah. Semuanya bermanfaat, berfaedah, tapi dirinya kadang melupakan dengan kebutuhan-kebutuhan yang secara jasmani. Mereka lebih memperhatikan jasmani ketimbang rohaninya, ketimbang cerita di dalam cerita. Padahal yang harus diketahui yang paling penting adalah mengetahui dalamnya wujud kita sebagai manusia. Karena penggerak jasmani itu ngikutin rohani. Kalau rohaninya benar, jasmaninya juga benar. Jasmaninya nggak benar, rohaninya apalagi. Harusnya manusia berpikir bina dan tata, yaitu rohani, karena kaitannya ke akhirat, ke alam barzah, ke alam kubur. Kalau jasmani ketika dia pulang hancur, cacing nungguin tuh. Kalau orang imitasi, kalau orang sejati nggak nyentuh. Namanya Syekh Siti Jenar nggak berani. Orang-orang sejati cacing nggak berani, bumi pun nggak berani, malah ngelindungin, ngejagain. Satu contoh ada di Pangkalan 5, abahnya Ustadz Ahmad Haji Yahya, 6 tahun dikubur. Begitu adiknya nyusul Haji Thohir, Ustadz Ang Permana tuh, bocah Tasik, bocah Ciamis, ngegali, salah ngegali. Kuburannya udah rata. Begitu digali, ternyata makam Haji Yahya pencetus daripada Masjid Nurul Iman di tahun 69. Nah, jasadnya masih utuh, bahkan seperti tidur, nggak tersentuh. Kain putihnya juga masih bersih. Beliau dibuka, dibalik, ternyata senyum. Itu namanya tidur pengantin. Nah, itu orang-orang sejati. Nah, itu saya ngalamin ketika Haji Thohir pulang. Nah, untuk itu mari kita kembali kepada diri yang sejati. Bina dan tatalah dirimu yang sejati, yaitu rohanimu, karsamu, rasamu, sukmamu. Kalau ini ditata, jasmani ngikutin. Kalau dalamnya cakep, dalamnya bagus, dalamnya ikhlas, dalamnya jenius, jadi orang. Tapi kalau jasmani nggak dibina dengan latar belakang rohani, banyak orang keder jalan, nggak tahu jalan. Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali geografinya manusia salah langkah. Manusia itu di ujung jalan persimpangan, bahagia atau celaka, itu semua tergantung kelakuannya, keimanannya kepada alam. Kalau dia mengetahui asal muasalnya dari tanah, air, angin, api, penopangannya batu, kayu, besi, wajah, kuningan, emas, perunggu, perak, tembaga, sesatuan tumbuhan palawijanya, karya bapak tua yang pertama jin, ketinggalnya unsurnya dari api, pembantunya macam-macam. Sekarang di pesantren, sekarang di masjid, kalau nggak ada air, apa bisa sembahyang orang? Nggak bisa. Nggak bisa orang tayamum. Nah, yang ngangkat air dari dalam bumi siapa? Jin, setrum. Nah, ini jarang disadarin. Tengah malam ada lampu, jin setrum. Dibacain ayat kursi, nggak nyambung, nggak mempan. Setan jin dibacain ayat kursi nggak mempan. Karena apa? Dia lebih dulu, lebih tahu. Jabur, Taurat, Injil, Quran mau dicipta, dia tahu diskatnya, filenya, schedule-nya, tahu dia. Jadi iblis itu tahu Quran yang sejati. Nah, kalau manusia megang Quran sejati, iblis nggak berani.
nggak berani ngegoda. Karena apa? Wujudnya Allah, dalamnya Allah, luarnya Allah, gravitasinya syariat Muhammad, syariat Nabi Adam. Itu orang jadi raja, dihina sedunia tetap dia jadi raja. Karena diangkat sama Allah, bajunya hina, dicaci maki. Baginda Rasul pun begitu, diangkat sama Allah jadi Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab kerepotan, lah bocah angon jadi nabi. Gurunya aja malaikat Jibril tuh. Padahal dia mengakui keimanan kerasulan ponakannya, tapi karena gengsinya tolol. Nah, banyak sekarang tuh tokoh agama, pejabat, ya, punya titel, punya jabatan segala-gala, tolol dalamnya, nyolong duit rakyat. Pejabat tuh kayak menteri sawah, tau menteri sawah? Yassin Limpo, bukan menteri pertanian mah yang kerja. Sawah segitu banyak hektaran di Indonesia, duitnya dikorupsi. Itu Yassin Limpo. Makanya yang nama Yasin pada dihukum. Ade Yasin, Rahmat Yasin, Neneng Yasin. Nah, orang Bekasi Rahmat Effendi itu dihukum. Karena apa? Enggak bener. Titel ada, kerjaan nyolong dari jabatan. Itu nyiptain neraka sendiri. Neraka mah nggak bunuh di sorga, di sono, di akhirat. Di dunia aja bisa, ketika kita kelakuan kita kagak bener. Nah, masuk penjara tuh di Cipinang, dipindahin ke Sukamiskin, udah kaya jadi miskin. Nah, itu lagu cerita. Allah mah nggak kejam, yang kejam diri kita sendiri. Bukan hak kita main buntel, main tekuk. Zaman Pak Harto dulu nggak ada KPK, sekarang ada KPK. Ketua KPK nggak nyolong juga. Gila loh. Di kepolisian bagaimana tuh Pak Sigit? Lah ketua KPK nyolong kok diantepin baik nggak di penjara? Lah kudunya mau di penjara Pak. Itu duit negara, bukan duit kepolisian lah. Malu lah itu di tengahnya akhir-akhir Jokowi orang begitu kalau belum ditangkap. Rakyat suruh bayar pajak, suruh ini suruh itu. Semuanya nggak ada yang belain rakyat, yang ada menekan rakyat. Di mana kebenaran pemimpin MPR DPR nyontoin main judi online? Perangkap desa, perangkap kecamatan, perangkap wali kota, perangkapnya cerita gubernur. Ilah bocah kemarin masih pada main judi. Judi memang haram, tapi bagi yang menang katanya halal, kata orang yang bodoh. Udah ketahuan rizqun min amali syaitan. Judi itu najis. Najis masih pada dilalam, masih pada doyan. Coba pikir dah dalam-dalam itu tuh. Pancasila kemana tuh? Bhinneka Tunggal Ika kemana? Sabta Marga kemana? Saya mau tanya nih atas nama Kiai. Kiai yang bener-bener bawa terahnya Nabi Adam. Kalau terahnya nabi-nabi sekarang mah pada keder. Di abad ini coba ada yang ngaku nabi, ngaku ketemu segala-gala dah. Ampun-ampun dah ini. Zaman udah pada keder, jangan dikeder-kederin rakyat, umat. Lantaran tokohnya pada ribut. Lah kalau tokoh agama pada ribut, umat bingung. Kemana yang gue ikutin? Begitu. Ya, kurang lebihnya. Apa kurang lebihnya ini? Udah pada mikir, kurang ada di kita, lebih ada di kita. Tinggal nyempurnain dah tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan kalian dengan wujud yang sangat sempurna. Tapi kesempurnaan itu bisa dicapai kalau akhlak kelakuan kita benar. Buat apa beriman dan bertakwa kalau nggak benar? Jadi pengkhianat di terahnya syariat Nabi Muhammad SAW. Mudu eling pemimpin kiai ajengan Habib. Kalau kagak eling mendingan pulang. Noraka nungguin no di alam barjah. Yang pada jual ayat tuh. Lihat Al-Baqarah 7475. Bagaimana Allah bilang? Siapa yang jual ayat Allah dengan murah, neraka jahanam bawahnya tuh. Di bawah orang retik munafik tuh buat kiai ajengan ustaz yang pada jual ayat. Mulanya gua ampun dah. Lihat surat Muhammad ayat 7, ada nominal. Cerita duit enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ittaqu firasatal mu'min tuh. Harus tahu. Orang beriman itu dipanggil sama Allah, tolong agama Allah, nanti Allah akan tolong kamu. Belain saudara yang susah, jangan ditekan. Lah orang udah susah ditekan, modal pisan tainya itu keluar. Mana pemimpin yang bela negara,
bela negara mana, bela rumah tangganya, bela golongannya. Partai macam-macam, bikin kader umat mah kagak ngerti sama partai. Umat mah taunya beras murah, sembako murah, pergi haji murah, nggak usah nungguin 17-12 tahun. Zaman Pak Harto nggak ada dulu begitu tuh. Akhirnya pada dikorupsi duit pergi haji ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat